Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu andalkumul jannatu uristum habima kuntum ta'malun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang pertama-tama ya syukur kepada Allah karena telah memberi kita beberapa nikmat, yang nikmat sehat, nikmat longgar, yang akhirnya memberi kita kesempatan bertemu pada forum Zoom meeting terbatas pada malam hari ini. Atas semua nikmat dari Allah, wajib kita syukur dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya sebagai penyelenggara Zoom ingin sedikit memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Suhiro Wangsa Susilo. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Elektro, prodi S1 Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perlengkapan tugas UTS. Sebentar, saya share screen dulu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Bos. Oh, ya wes, ampun. Di sini saya akan menyampaikan mengenai akhlak Islam dan peranannya dalam pembinaan masyarakat. Tapi sebelumnya saya tidak ingin ceramah atau gimana. Kita buat forum ini santai saja. Kita buat seperti sharing dan diskusi. Kalau memang saya salah menyampaikan, ya silahkan ditegur, atau mas-masnya atau mbak-mbaknya di situ kurang paham, ya silahkan bertanya, gitu. Dan di sini kan juga banyak ya mas-masnya dari pondok ini, seperti Mas Bagas, tadi ada juga Mas Juna, ada Mas Wakih. Nanti kalau saya dalam menyampaikan materi ini kurang baik atau kurang jelas, bisa dijelaskan dalam forum terbatas pada malam hari ini. Oke, langsung saja ke materi, akhlak Islam dan peranannya dalam pembinaan masyarakat. Kenapa kok saya di sini mengambil materi dengan judul akhlak? Ya karena saya menganggap akhlak ini suatu hal yang penting, ya. Terlebih kita sebagai pelajar atau mahasiswa itu akan bertemu dan bergaul dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Ya kita terlebih sebagai pelajar Islam, ya kita tunjukkanlah akhlak-akhlak baik kepada mereka, agar di situ ya bisa tercipta lingkungan pertemanan yang nyaman dan damai. Jadi tidak ada sampai terjadinya perpecahan atau bahkan radikalisme karena terlalu condong atau fanatik yang berlebih terhadap kepercayaan tertentu. Bisa dipahami ya kenapa saya membuat materi akhlak ini? Langsung ke pengertian etika, moral, dan akhlak. Yang pertama adalah etika. Etika itu secara bahasa berasal dari kata etos yang mengandung arti kebiasaan atau cara berpikir. Dan yang kedua ada moral. Moral adalah norma atau aturan yang tumbuh berkembang di masyarakat. Dan yang ketiga adalah akhlak. Secara etimologis, akhlak ini berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk plural atau bentuk jamak dari al-khuluq yang berarti gambaran batin, perangai, kebiasaan, tabiat, atau karakter. Jadi pengertian etika dan moral itu bisa dihubungkan satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa etika dan moral itu memiliki objek yang sama, yaitu membahas tentang perbuatan manusia dari aspek nilainya, baik atau buruk. Namun demikian, dalam beberapa hal itu etika dan moral memiliki perbedaan. Nah, apa itu perbedaannya? Dari segi sumber, akhlak itu
bersumber dari kebenaran wahyu, Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Tapi etika dan moral itu berasal dari kebudayaan yang dilandasi oleh hasil pikiran manusia. Untuk selebihnya bisa dibaca sendiri. Yang jelas itu kalau akhlak itu berasal dari biasanya diajarkan oleh agama-agama ya, berasal dari kitab-kitab. Tetapi kalau etika dan moral itu biasanya berkembang dari lingkungan sekitar kita. Baik itu adat kebiasaan yang biasa kita lakukan maupun contoh-contoh perilaku dari orang-orang terdekat kita. Oke. Terus ada kedudukan dan ruang lingkup akhlak dalam Islam. Yang pertama ada kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak merupakan fondasi atau dasar karakter diri manusia. Kenapa kok Islam itu merupakan fondasi? Mungkin bisa ada yang menjelaskan. Kenapa kok Islam itu menjadi fondasi? Mungkin dari Mas Yoga bisa menjelaskan? Dipersilakan Mas Yoga, kenapa kok Islam itu menjadi fondasi? Iya, kalau menurut saya, ya kan agama Islam kan memiliki fondasi itu akhlak. Ya, apabila Islam tidak memiliki akhlak, mungkin agama Islam akan runtuh. Jadi seperti itu menurut saya. Oke, mungkin ada pendapat lain dari Mas Fakih mungkin. Kenapa kok Islam itu dijadikan fondasi dari karakter manusia? Oke, terima kasih untuk Saudara Suhiro. Sebenarnya menurut saya kan orang Islam dibagi jadi 3 tuh. Ada Islam, iman, dan ihsan. Tingkatan di situ ada tingkatan masing-masing. Setelah iman, Islam dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Jadi kenapa kok Islam menjadi fondasi penting? Islam itu di Islam sendiri diajarkan budi pekerti yang baik. Nah itu salah satu bisa menjadi fondasi yang bisa membangun seorang untuk berbaik. Karena di berbagai hadis yang disampaikan oleh Nabi sudah dijelaskan, salah satunya yaitu saya lupa artinya begini. Kalian berbuat baiklah sama manusia gitu. Jadi sebelum kalian berbaik pada orang lain, kalian berbuat baiklah pada diri sendiri. Gitu. Insyaallah gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari jawaban dari Mas Fakih, sangat baik ya. Tapi kalau menurut saya itu kenapa kok Islam jadi fondasi? Kalau simpelnya sih karena ya karakter manusia dengan makhluk lainnya itu bisa dibedakan dari akhlaknya. Manusia tanpa akhlak itu akan kehilangan derajat ya, sebagai hamba Allah yang paling terhormat. Akhlak dalam Islam juga memiliki nilai yang mutlak karena persepsi antara akhlak baik dan buruk memiliki nilai yang dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi apapun. Kalau di situ kita mungkin di situ dapat kondisi yang kurang baik, mungkin kita dapat musibah. Nah, kita kalau punya akhlak yang baik, kita selalu berusaha mungkin tidak berkata-kata kotor ya. Ya, tapi kita bisa sabar, bisa legowo hatinya, bisa menerima cobaan dari Allah. Simpelnya sih seperti itu kalau dari saya. Lanjut ke ruang lingkup akhlak Islam. Ruang lingkup akhlak Islam itu ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada sesama manusia. Oke, lanjut. Ruang lingkup akhlak Islam. Yang pertama adalah kepada Allah. Ya, di situ kita harus mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Kalau disampaikan guru saya itu mentaati perintah itu sakpol kemampuan, tapi kalau untuk menjauhi larangan itu sejauh-jauhnya. Maksudnya gimana? Kalau contoh simpelnya itu ketika kita bersedekah itu ya sakpol kemampuan. Kalau kita diibaratkan ayam, ya kita keluarnya telur ayam. Kalau kita cecak ya keluarnya telur cecak. Jangan kita terlalu maksa untuk bersedekah yang akhirnya
kita menjadi terbebani sendiri. Kita yang di situ diibaratkan sebagai ayam tapi ingin bertelur seperti telur buaya, ya nggak mungkin. Itu. Lalu ada mensyukuri nikmat Allah dan tawakal. Kalau mensyukuri nikmat Allah itu wajib ya, seperti dalil mungkin dari Mas Wakih bisa menjelaskan dalilnya, dalil mengenai syukur. Tolong Mas Wakih dijelaskan. Maaf. La in sakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Soalnya dalilnya seperti itu. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahnya. Dan sebaliknya, la in sakartum, jika kalian mengingkari, maka Allah tidak akan menambah. Jadi intinya itu kalau kalian mau bersyukur atau mau mensyukuri semua nikmat yang diberi Allah, nikmat apa adanya, maksudnya semua nikmat dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya itu harus kita syukuri, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya kalau kita tidak mensyukuri, contohnya kita udah makan, tapi makannya kita tidak sesuai yang kita inginkan. Contoh, kita ingin ayam, cuman kita adanya lauk, katakanlah tempe, kan tidak sesuai dengan yang ingin kita tahu, tapi kita tidak mensyukurinya, maka Allah akan menambah, maksudnya bukan menambah nikmat, menambah kekufuran. Itu gini, kalau kalian tuh tidak mensyukuri, jadi Allah akan memberi yang lebih parah lagi. Contohnya mungkin kalian itu gak makan seharian atau yang lain-lain begitu. Dan kalau yang penerapan dari hadis itu ya simpelnya begitu. Terima kasih. Nah, terima kasih juga Mas Wakih karena telah membantu saya. Kalau mensyukuri nikmat Allah itu hukumnya wajib ya, karena ya itu, kita kalau mau bersyukur, bahkan sama Allah itu nikmat kita akan ditambah. Tapi sebaliknya, kalau kita mengkufuri nikmat Allah, maka Allah akan mengazab kita. Kurang baik apa itu Allah sama kita? Kalau dianalogikan ya, kalau manusia itu semakin hari semakin kamu meminta, maka manusia itu akan marah, tapi berbeda dengan Allah. Allah itu kalau nggak dimintai, itu merasa tersinggung. Ini hambaku kenapa kok nggak mau minta sama saya? Bahkan Rasulullah itu pernah diceritakan, beliau itu sudah dipastikan masuk ke dalam surga ya. Tapi dalam bentuk rasa syukurnya, beliau itu tetap beramal baik, bahkan dijelaskan itu sholat sampai kakinya itu bengkak. Itu adalah bentuk rasa syukur Nabi Muhammad terhadap Allah yang telah memberi nikmat kepadanya. Ya kita sebagai umatnya jangan mau kalah ya. Jangan kita di situ sudah diberi nikmat ya. Kalau contoh simpelnya kita sudah diberi nikmat sehat, kita menyia-nyiakannya. Kita menyia-nyiakan waktu yang diberi Allah ya. Untuk mungkin scroll-scroll IG yang kurang bermanfaat, scroll TikTok yang kurang bermanfaat ya. Ya kita gunakanlah waktu kita yang banyak ini. Apalagi kita sebagai mahasiswa, sebagai penerus bangsa nantinya, ya kita gunakan waktu kita untuk belajar. Jangan membuang-buang waktu, apalagi untuk sekedar pacaran ya, karena tidak ada manfaatnya. Itu. Terus lanjut, iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di situ salah satu pokok akhlak yang mulia yang harus kita tegakkan dalam rangka penghambaan diri secara total kepada Allah adalah mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Quran dan Al-Hadis itu mengandung banyak ajaran tentang akhlak. Ya, di situ implementasi dari mengikuti perilaku Rasul berarti menempatkan beliau sebagai manusia pilihan Allah, membenarkan kerasulannya dan membenarkan risalah yang dibawanya, dan menjadikan beliau sebagai panutan dan teladan dalam menjalani kehidupan. Saya fokuskan kepada panutan dan teladan. Kita sebagai manusia itu harus punya panutan dan teladan agar kita bisa memacu motivasi diri kita, ingin sampai seberapa, ingin seperti apa ke depannya. Nah, itu bisa kita raih kalau kita punya panutan dan teladan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama ada berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua,
menyayangi yang muda, dan menghormati tetangga. Nah, di situ intinya gimana? Kita itu nggak boleh membeda-bedakan ya. Kita saling hormat menghormati. Tidak ada yang namanya senioritas ya. Mungkin kalau ada itu bukan untuk merendahkan yang junior, tapi untuk di situ untuk saling menghormati. Di situ senior sudah tahu dulu tentang suatu keadaan. Kalau di situ berbakti kepada orang tua ya sudah banyak ya birrul walidain. Mungkin dari Mas Bagas bisa dicontohkan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Bisa disampaikan bagaimana contoh berbakti kita kepada kedua orang tua? Contoh berbakti kepada orang tua. Oh ya, kitanya gitu ya, Mas Wiro? Ya. Oh ya, oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit saja atau sharing-sharing lah bahasanya tentang berbakti kepada kedua orang tua atau lebih dikenalnya dengan birrul walidain. Apa sih itu birrul walidain? Birrul walidain adalah berbakti atau berbuat baik pada orang tua, karena orang tua lah yang sejak saat kita kecil kita dididik oleh orang tua. Halo, suara saya dengar? Dengar, Mas. Oke, saya lanjutkan. Contohnya birrul walidain itu sangat simpel sekali. Mungkin bisa atau membantu kalau orang tua sakit, kita bisa memijatnya atau kita bantulah pekerjaan rumah yang simpel-simpel gitu aja lah, karena ya balas budi kita terhadap orang tua itu tidak ada bandingannya dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kita, karena semenjak kita di kandungan ibu, nah terutama ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan dengan mati-matian, dan itu pun nyawa taruhannya. Jadi imbal balik kita terhadap orang tua haruslah sangat tinggi atau bisa seimbang lah. Kira-kira begitu. Terima kasih, sekian. Jazakumullah. Oke, terima kasih atas jawaban dari Mas Bagas. Kita lanjutkan saja ke materi selanjutnya mengenai proses pembentukan akhlak. Di situ ada 3, yaitu 1 pembiasaan, lalu ada keteladanan dan refleksi diri. Pembiasaan itu melatih jiwa kepada tingkah laku yang baik dan mengendalikan jiwa untuk menghindari tingkah laku yang tidak baik. Pembiasaan itu kalau simpelnya itu bisa karena terbiasa. Contohnya gimana? Mungkin kalau kita di pondok ya, kita itu dididik sholat sepertiga malam. Kalau kita di rumah, kemungkinan ya kita sulit untuk melakukan sholat sepertiga malam itu. Karena kita sudah di pondok, kita sudah diajarin tentang hal-hal yang baik ya. Di situ kita diberi pembiasaan dengan sholat sepertiga malam, yang akhirnya di situ lambat laun kita di situ akhirnya biasa untuk melakukan sholat malam. Lalu ada keteladanan. Fitrah manusia itu adalah lebih kuat dipengaruhi dan melihat contoh di sekitarnya. Sudah jelas ya, kalau keteladanan itu kalau dari lingkup terkecil adalah dari orang tua. Kita itu bisa mencontoh perilaku-perilaku dari orang tua. Bahkan ada peribahasa itu buah tidak jatuh dari pohonnya. Ya itu ya bisa dijadikan maksud kalau kita itu bisa meniru perbuatan-perbuatan dari orang tua karena kita sering melihat perilaku-perilaku dari orang tua tersebut. Terus ada refleksi diri. Maksudnya di situ adalah merenung dan sadar mau berubah ke arah yang lebih baik. Contohnya gimana? Ya kita maulah belajar untuk
mengakui kesalahan. Contohnya kalau kita mungkin di situ sering mengejek orang, sering menghina orang, ya kita renungkanlah apa perbuatan kita itu baik ya. Apa perbuatan kita atau ucapan kita itu berdampak pada orang lain, itu direnungkan. Kalau sudah direnungkan ya kita secara sadar mau berubah, tidak tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang jelek seperti itu. Itu tentang refleksi diri. Lalu ada aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama adalah menutup aurat. Sudah jelas ya. Menutup aurat itu adalah penting. Karena apa? Karena itu adalah aturan atau syariat Islam yang harus ditegakkan. Tapi mirisnya, bukan miris ya, tapi nyatanya di zaman sekarang itu banyak yang meninggalkan peraturan demi sebuah penampilan. Maksudnya gimana? Mungkin dari Mbak Miftah bisa menjelaskan tentang batasan aurat wanita itu apa saja? Mbak Miftah? Atau simpelnya yang boleh diperlihatkan wanita itu apa saja auratnya? Wajah sama telapak tangan. Nah, bagus. Wajah dan telapak tangan. Jadi selain itu ya seharusnya tidak boleh diperlihatkan oleh lawan jenis ya. Apalagi kita sering melihat di situ kerudungnya ya paling mencolok ya. Kerudung itu kalau setahu saya yang baik itu adalah menutupi dada. Tapi pada nyatanya di zaman sekarang itu kerudung malah gimana? Disampirkan. Apa ya bahasa Indonesia disampirkan ya? Pokoknya itu nggak menutupi dada lah. Di situ alasannya gimana? Kalau nggak berpenampilan seperti ini kita tidak terlihat insecure lah katakanlah. Padahal sudah dijelaskan ayatnya itu berbunyi summa rodadna bu asfala safilin. Artinya Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi tidak ada kata insecure. Jadi kita berpenampilan seadanya saja. Kita itu cantik dari dalam. Ya Mbak ya, kita, mbak-mbaknya cantik dari dalam. Jadi jangan minder dengan penampilan-penampilan yang wah di luar sana. Kita tetap percaya diri, kita tetap berpegang teguh kepada pendirian kita, tetap berada di peraturan atau syariat Islam. Lalu ada menolak pornografi dan porno aksi, ada menjauhi pergaulan bebas. Nah ini sering dijumpai ya pada kalangan muda saat ini. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim yang baik ya, supaya dijaga pergaulan-pergaulannya, supaya dibatasi antara wanita dan laki-laki ya. Jangan sampai terjadilah LKMD. Apa itu LKMD? Lamaran keri meteng dhisik. Nah, niku. Harus kita hindari sedini mungkin. Jangan sampai itu terjadi pada mungkin bahkan dari keluarga kita. Jangan sampai terjadi. Itu. Lalu ada menghindari penyalahgunaan narkoba. Narkoba itu tidak ada gunanya ya buat apa? Nah, sudah pada kesimpulan. Kalau sudah sampai kesimpulan berarti tanda-tanda berakhirnya Zoom meeting pada malam hari ini. Kesimpulan, aktualisasi akhlak dalam bentuk menghindari perbuatan-perbuatan negatif di atas menjadikan seorang muslim terjaga dari dosa dan maksiat kepadanya. Kondisi ini akan melahirkan kesucian jiwa yang selanjutnya akan menimbulkan akhlak yang baik. Ya, hal tersebut ya sesuai dengan pendapat Bapak Nasution pada waktu itu, saya lupa tahunnya, bahwa di situ tujuan dari semua ajaran Islam adalah untuk mencegah manusia dari perbuatan buruk dan selanjutnya mendorong manusia pada perbuatan yang baik, sehingga pada akhirnya dari individu yang baik maka terwujudlah masyarakat yang baik pula. Nah, terima kasih. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan
bisa disampaikan lewat DM IG Hirowongso maupun Facebook Hirowongso Susilo maupun email hirowongso@gmail.com. Tuh. Mungkin sebelum berakhir saya akan mengirim Google Form untuk mempermudah saya mengabsen siapa saja peserta pada malam hari ini. Ditunggu sebentar. Sebentar. Sudah saya kirim ke kolom chat, bisa dicek. Karena waktu sudah kelihatan sudah limit, saya kira penyampaian materi saya sudah selesai juga. Saya sebagai pemateri pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah ucap dalam saya menyampaikan materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qawli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar, jangan live dulu ya. Masih ada proses foto bersama. Tolong jangan live dulu. Sebentar. Alhamdulillah jazakallah khairan Ini di Ustaz. bagian ya Allah. Sebentar. Baik, Kakak. Sebentar. Jazakallah khairan Ustaz.